Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tutorial ini melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana pada dua tutorial sebelumnya sudah mengerjakan gambar ini dan gambar ini, dan tutorial pengenalan dengan eh, aplikasi LibreCAD untuk dua dimensi, menggambar teknik dua dimensi yang merupakan aplikasi gratis. Untuk pengenalannya silahkan dilihat pada video yang lain di channel ini. Nah, kemarin kita akan melanjutkan potongan dari gambar piston. Kita sudah menggambarkan yang ini, sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ketiga gambar ini walaupun bentuknya mirip, tetapi ada ketidaksamaan ukuran. Nah, jadi di gambar ini akan saya sesuaikan. Nah, seperti yang ini misalnya, yang akan kita sesuaikan. Jadi kita lanjutkan gambarnya. Nah, sekarang ini. Nah, untuk memudahkan, gambar 3 ini saya sudah gambarkan sebelumnya, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara menggambarnya. Di ini sudah saya gambarkan. Nah, yang pertama kita lihat adalah gambar potongan ini dari mana. Sebenarnya kalau kita lihat itu adalah potongan dari bidang ini, ya, karena bentuknya lebih mirip atau serupa dengan bidang ini. Yang harusnya peletakan yang sebenarnya, kalau potongan bidang ini dia harus diletakkan ini kan kalau dilihat dipotong dari pandangan atas, dipotong setengah. Nah, harusnya di atas ini ada pandangan atas, kemudian dipotong, baru dipindahkan di posisi yang seharusnya sesuai dengan pandangan, harusnya posisinya di sini. Nah, dalam hal ini kita tidak mengikuti aturan tersebut karena kita belajar menggambarnya dulu di sini. Oke, kita lanjutkan menggambarkan contoh yang ini. Nah, di sini saya sudah menggambarkan untuk memudahkan, dan akan saya tunjukkan bagaimana cara melanjutkan gambar. Jadi, yang pertama gambar kita adalah mirip dengan yang dipotong adalah bidang yang ini. Jadi ini akan kita kopikan, kita tempatkan di sini. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah copy dari sini ke sini. Nah, sekarang memudahkan kita blok aja dulu semua. Kemudian kita pilih perintah copy, move copy di sini. Nah, selanjutnya kita diminta menentukan titik tengahnya. Oke, kita mau memindahkan kemana sekarang? Nah, kita mau pindahkan ke posisi ini. Nah, posisi ini kita tahu bahwa jarak ini dengan ini kita sudah tahu. Kemudian jarak dari sini ke bawah juga kita sudah paham, karena kita mau meletakkan jarak ini adalah 11 di sini. Nah, sekarang kita ambil titiknya, titik acuan kita di sini. Jadi titik berikutnya, titik acuannya kita ambil di sini untuk menandakan bahwa kita akan memindahkan sejauh ke sini dan ke bawah sejauh jaraknya 11. Kita tahu ukuran panjang ini 88 dan ini 94. 94 artinya ini ukurannya adalah ini ke sini 36, 39. Ya. Ini 39. Ini 94 dibagi 2. Artinya nah, dengan AutoCAD dalam menghitung jarak-jarak ini kita bisa memanfaatkan fasilitas dari command line yang ada di sini, yaitu fasilitas kalkulator untuk menghitung. Yang pertama kita sudah tahu jarak di sini ke sini 94. Otomatis di sini dibagi 2. Jadi jarak 94 dibagi 2 itu ke sini, ya. Kemudian ditambah dengan ini. Nah, kalau kita hitung 94 dari sini ke sini, ini juga 94 kali 2,
tetap 94 ditambah 39 di sini ya. Ini jarak dari sini ke sini sekitar 39. Kemudian ke bawah, jarak perpindahan ke bawahnya dari sini 88 ditambah 11 jadinya 99 ya. Kalau kita misalnya mau menggunakan kalkulator hitungan di sini, ini kan 94 ditambah 39 35,9 ya, 36,9. Kita tambahkan nama kalkulator spasi 94 ditambah 36,9. Oke, didapatkan sebanyak 130,9. Jadi kita sudah kita ambil titik di sini. Oke. Kemudian titik berikutnya, ini kan nolnya jadinya di sini. Nah, titik berikutnya artinya kita pindahkan add 130,9, taruhkan min. Kalau kita tidak taruh min, nanti dia akan pindah ke atas. Nah, jadi dari titik aslinya kita akan pindahkan ke bawah ke sini. Jadi tandanya adalah min. Dan itu kita bisa lihat selalu di sini kemana dia berpindah. Nah, jadi kita ulangi add 130. Di sini kita lihat 130,88 tambah 11 99. Oke, enter. Kita mau tetap gambar aslinya ada, kemudian kita okekan. Nah, kan tadi saya lupa meletakkan min, jadinya ke atas. Kita cancel dulu, escape, cancel. Kemudian kita ulang perintahnya, kita pilih objeknya, move copy. Kita pilih titiknya di sini, kemudian pindahkan, kita ketik lagi tapi ditaruhkan min. Oke, enter. Nah, sekarang dia akan pindah sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Kalau sudah sesuai, kemudian okekan, escape sampai dia selesai, kemudian ya. Nah, sekarang kita pindah bekerja ke objek yang ini. Nah, untuk memudahkan tidak bolak-balik ke belakang sini, saya sudah menyelesaikan gambarnya, tinggal kita gambar ulang caranya. Nah, sebagaimana sebelumnya, kalau gambarnya simetris persis sama, kita hanya perlu menggambarkan setengah ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat bentuknya seperti ini, dan ini ada jarak. Ini kalau kita lihat di sini itu 5. Jadi ini dulu yang kita buat, jarak garisnya ke sini 5. Kemudian dengan cara copy move, pindahkan. Ini bisa dengan copy move seperti ini, atau besarkan dulu memudahkan, atau dengan offset. Offset jaraknya adalah 5 ya. Kita pilih garisnya, ini yang mau kita offset. Kemudian ya, garis sudah terpilih, kita enter. Kemudian arahnya ke sebelah sini, ini jaraknya kita kasih 5. Apa hilang? Belum siap. Ulang, offset, enter, pindah, ini kasih 5. Kemudian bukan keluar, kalau keluar ke sini bagian dalam, klik escape. Kalau sudah escape 2 kali. Nah, kemudian kita perpanjang dia sampai ke bawah sini. Nah, kita lihat kita perlu garis bantu lagi yang ini ya, karena garis ini adalah sambungan dari sini, sementara kita perlu lagi 1 garis lagi.
kita offset lagi garisnya ini, kemudian arahnya enter, arahnya ke bawah, tapi di sini 2, kita buat 2. Oke, enter. Nah, 2. Oke. Nah, sekarang ini kita perpanjang sampai dengan ke batas bawah. Oke, trim. Ini batasnya. Kemudian ini kita perpanjang. Nah, kemudian yang perlu kita potong adalah di sini. Jadi dengan cara divide itu membagi garis. Yang pertama ini dengan titiknya di sini, kemudian garis ini, titiknya di sini, garis ini semua sampai ke bawah. Oke. Nah, semua garis yang sebelah sini kita buang. Kita buang. Termasuk yang di sini. Nah, ini belum terpotong karena baru terpotong di sini perlu kita potong lagi. Divide batasnya ini, bukan. Divide ini garisnya, ini yang mau dipotong. Oke, sekarang kita pilih, kita buang. Nah, yang mana lagi dibuang, ini dibuang. Oke, yang sebelah sini otomatis akan semua kita buang karena kita akan menggunakan poin yang sebelah sini untuk kita copy nanti. Ini kita buang ya dulu untuk memudahkan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada 2, kemudian dari kita lihat dari sini juga ada 2 yang ke atasnya. Jadi ini kita perpanjang dulu. Trim batasnya garis tengah ini, kemudian ini kita perpanjang. Kemudian garis tersebut kita offset. Offset sejauh enter, garisnya sudah terpilih, offset ke atas sejauh 2, enter. Skip. Oke. Nah, di sini kita potong. Dan di sini kita potong. Cara motongnya tetap dengan trim. Batasnya di sini, klik di sini, yang atasnya terpotong, yang atasnya terpotong, enter. Nah, di sini ada lingkaran. Kalau kita lihat di jari-jari, kalau kita lihat di sini adalah ukurannya 8 jari-jarinya. Jadi di sini kita bisa buat dengan memanfaatkan menyentuh kedua lingkaran ini. Caranya pilih lingkaran. Di sini ada pilihan tangential to circles dan radius. Jadi ini yang pilihan kita. Caranya adalah yang pertama kita lihat di sini diminta pilih first line, arc atau circle. Jadi kita pilih aja garis pertama. Klik, dia bisa di antara 2 garis, di antara 2 kurva, atau bisa di antara 2 lingkaran. Jadi dalam hal ini kita buat di sini dengan garis, klik di sini, kemudian second line garis kedua, klik di sini. Nah, kemudian langsung sudah terbentuk. Radiusnya kita mau 8. Jadi sudah terbentuk 8, tinggal kita klik. Nah, selesai. Kemudian escape. Kemudian ini kita bagi lagi dengan cara divide. Divide, kemudian kita pilih garisnya, kita pilih titiknya di sini, divide lagi. Kita pilih titiknya di sini. Kemudian ini kita buang. Nah, tinggal yang ini. Nah, ini caranya juga di divide. Kemudian dibuat titiknya di sini, yang ini lagi satu lagi, titiknya di sini. Oke, ini dibuang. Ini dibuang. Nah, ini kalau kita buang, ini ikut. Jadi, ini kita divide lagi. Divide, garisnya ini, titiknya ini. Oke, ini kita buang. Oke.
selesai untuk bidang ini. Sekarang kita pindah ke bawah ini. Nah, trik untuk menggambar itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan. Semakin sering kita menggunakan software ini menggambar, kita akan menemukan cara-cara termudah untuk menyelesaikan gambar. Nah, sekarang di sini ada garis, ya. Yang pertama ini dulu ada 2 garis lagi di sini. Ini yang menunjukkan bagian dalamnya. Kita tidak bisa tahu jelas bagaimana karena ini bukan gambar yang sebenarnya. Oke, kita ambil saja ini kira-kira offset. Ini garisnya, enter. Jadi ke bawah mungkin kita anggap 3, ya. Ini kita anggap 3, kira-kira berapa ini? Ke sini katakanlah 5. 5 dari atas masih belum, satu lagi berarti 6. Terlalu lebar. 5. Oke. 5 kita buat di sini, kemudian kita offset sekali lagi. Offset ini garisnya, kemudian tapi ini kita sekarang 2. Ya. Oke, di sini enter. Nah, satu lagi garisnya ke sini dari luar mungkin 5, offset lagi. Garis ini mungkin ke dalam, enter. Mungkin 5. Ya, 5 atau 4, mungkin 4. Kita buat aja 4. Oke. Nah, tinggal sekarang kita potong bagian tidak perlu. Oh, ini ternyata ada satu lagi agak ke dalam. Offset. Ini mungkin nanti ini yang perlu kita pindahin ke dalam, di offset sekali lagi. Oh, ini dia lanjutan dari garis ini aja yang kita perpanjang. Oke. Trim batasnya di sini, kemudian ini kita perpanjang. Oke, kemudian kita divide. Ini titiknya adalah di sini, kemudian divide lagi yang ini. Titiknya divide, ini titiknya di sini. Oke. Nah, sekarang ini sudah bisa kita buang. Nah, tinggal yang ini. Ya. Nah, ini di sini ada sudut kemiringan seperti ini. Ini untuk membuat ini ada fasilitas dari software ini, yaitu perintahnya adalah modify, kemudian bevel. Nah, jadi untuk membuat kemiringan perintahnya adalah modify bevel yang ini, jadi membuat kemiringan. Jadi sesudah kita pilih di sini akan diminta. Jadi saya buat contohnya 2 garis untuk memperbesar. Oke. Untuk memperkenalkan perintah ini saya buat horizontal. Oke, kemudian 1 garis lagi. Kita matikan. Oke. Nah, sesudah kita pilih perintah bevel ini, kita diminta menentukan sudutnya. Jarak dari sini ke sini berapa yang terpotong, jarak dari sini ke sini berapa. Katakanlah ini kita pilih misalnya 4, yang ini 2. Jadi sesudah ini kita masukkan, kita pilih garis pertama, kemudian kita pilih garis kedua.
Nah, akan terpotong. Yang atasnya terpotong 2, 4, yang bawahnya terpotong 4. Dan ini kita cancel dulu. Sekarang kita pilih perintahnya lagi, default. Kemudian kita ganti ini 5. Ini 3, sementara ini adalah 6. Jadi, yang pertama kita pilih adalah garis ini. Dia akan memotong 3. Sementara yang kedua kita pilih adalah garis ini, memotong 6. Nah, kemudian seperti itu fungsinya. Oke. Nah, sekarang kita coba memotong yang ini kalau kita lihat dia tidak sama, jadi mungkin kita pilih 3 yang atas, 2 yang bawah, default 3, sementara yang sini 2. Jadi yang pertama kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang bawah. Nah, tapi kita yang ini terpotong. Oke, yang ini bisa kita ulang dulu. Caranya ini kita bagi dulu, divide. Dari sini kita divide. Titiknya di sini. Oke. Nah, baru kita bevel, ini 3, ini 2. Bevel ya, 3 garis ini, kemudian ini yang kedua terpotong. Jadi ini tinggal kita trim batasnya di sini, ini kita perpanjang. Oke, selesai. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi, ini sudah hampir selesai. Dan sekarang kita mau membuang. Nah, kita buang yang ini nanti ini tidak kita perpanjang dulu. Nanti untuk melihat contohnya. Oke, sekarang kita perpanjang. Ini dibuang. Nah, masih satu kesatuan, kita potong dulu, divide, dibuang, titiknya di sini, titiknya di sini. Oke, kemudian ini dibuang. Yang ini sekarang divide. Oke, titiknya di sini. Oh, ada kehilangan satu. Divide ini di sini, kemudian ini di sini. Nah, sekarang ini bisa kita buang, ini dibuang. Yes. Ini harus di divide lagi, divide di sini, sini. Oke, sudah selesai. Ini sengaja saya tidak sambungkan dulu supaya nanti terlihat ini efeknya ada yang mau saya tunjukkan. Oke, nah sekarang kita sudah selesai. Nah, di sini kita lihat bahwa ada daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir. Kita tidak bisa mengarsir ketika dalam posisi setengah sebelum kita penuhkan. Kalau kita arsir sekarang seperti ini, ketika kita cerminkan, nanti bidang arsirnya akan terbalik. Jadi ini kita cerminkan dahulu. Ya, kita cerminkan, mirror. Kita pilih, pilih dulu objeknya. Oke, pilih mirror. Pilih titiknya, 2 titik di sini, kemudian oke. Keep original, oke kan. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau mengarsir daerah yang ini. Nah, dan daerah yang di sini. Ya. Nah, yang diarsir itu ini, ya, sama ini nanti akan penuh, dan ini. Nah, caranya di sini ada menu arsiran. Nah, arsiran ini bisa kita pilih dengan menu ini. Kita bisa memilihnya daerahnya dulu. Semua garis yang akan diarsir kita pilih, ya. Nih.
Oke. Nah, ketika kita pilih, terlihat bahwa di sini ada satu garis yang tidak terpilih. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak tertutup namanya, dan ini tidak bisa akan terarsir. Nah, kalau kita pilih dengan cara dari kanan ke kiri, tetap dia dalam posisi ini terpilih juga, tapi semua yang kesini terpilih, akan tetapi dia masih ada terhalang dengan tutup ini dan ini terkena. Jadi ini kita harus hapus dulu, kemudian bagian ini harus benar dipotong. Klik di sini, dibagi dulu, divide, ini dipilih. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba tanpa menutup ini ya. Ini saya ingin menunjukkan saja. Oke, kita blok untuk memudahkan. Nah, heads, oh ya, pilih dulu. Kita pilih, kemudian heads. Nah, ini bidang-bidang arsirannya sudah kita lihat, ada banyak pilihan. Ya, ini misalnya kita buat ini skalanya 1. Ini yang untuk metal. Nah, kita pilih, oke kan? Ternyata dia tidak terarsir karena di sini ditulis keterangannya invalid heads area. Jadi kita harus betul-betul dalam suatu area yang tertutup. Nah, area tertutup itu misalnya seperti ini. Ini kita buat dengan rectangle, kemudian kita buat satu titik, kita buat satu titik lagi. Nah, ini kalau kita hash, kita pilih objeknya satu kesatuan dan dia tertutup, kita enter, maka kita pilih oke kan, terarsir ya. Nah, kita cancel dulu, kita ulangi. Kalau untuk memperkecilnya tinggal kita buat skalanya 0,5. Jadi tadi belum kita pilih, nah tersir 0,5 oke. Nah, terarsir seperti ini. Oke. Nah, ini kenapa tidak? Karena di sini ada bagian yang tidak tertutup. Jadi ini harus kita potong. Divide. Pilih titik ini. Sini potong, di sini juga. Nah, baru kita pilih semua bagian ini. Baru kita arsir. Arsir head. Kita pilih metal 0,2 misalnya kita buat. Oke. Masih ada, please check. Masih ada area yang belum tertutup. Kira-kira di mana lagi? Ini sudah. Ini sudah. Harusnya tidak ada lagi. Oke, kita ulang. Pilih objek. S. Oke. Kenapa tidak bisa? Oke, kalau kita lihat lagi ternyata masih ada bagian yang harus ditutup di sebelah di sini ya. Ini harus kita buat satu garis lagi. Nah, ini kira-kira jaraknya, kalau kita lihat dari dimensinya, dua puluh 26. Kita coba lagi 26 ya.
Nah, yang ini kita offset lagi, offset sejauh enter 26 enter ke sini. Oke. Skip, kemudian kita ulang aja untuk perintah sebelah sini. Itu enter dalam. Oke, enter. Nah, kemudian garis ini kita perpanjang, trim sampai di sini. Ini garisnya. Trim. Oke. Nah, ini kita buang. Trim lagi. Batasnya ini yang dibuang. Oke, trim lagi. Batasnya ini dibuang. Oke, begitu juga dengan yang di bawah. Ini dikosongkan. Oke. Ini di divide aja lebih mudah. 1, 2, kemudian yang ini titiknya ini. Oke, ini dibuang, belum terbagi. Ya, divide ini. Oke, kita buang sampai semua atas mana. Oh, ternyata sampai ke bawah ya, yang dibuang itu sampai ini. Oke. Nah, sekarang kita pilih dulu objeknya, kemudian kita pilih menu hash, kita buat aja, kita perkecil jadi, kalau tadi kita lihat terlalu besar, 0.2, enter. Invalid area, kenapa masih? Ini sudah. Nah, ini satu lagi masih belum. Oke, ini kita potong lagi, divide. Ini di sini. Ini divide, ini di sini. Oke, sekarang sudah. Nah, pilih lagi. Oke, semua sudah terpilih, hash. Kemudian oke kan. Hash file due to gap between. Ada gap, di mana gapnya ini? Tadi sudah bisa. Oke. Sekarang daerah ini tadi tidak bisa di hash karena ada kebocoran. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama ada gap terjadi sekitar 0,00 sekian, pangkat min 6 ya. Jadi ada, kalau dibilang nggak kelihatan, cuma dia dikasih tahu posisinya. Ini 134,75. Jadi dan ini 134,75. Jadi kalau kita lihat dari kursornya ini, kalau kita bawa 134 itu ada di sini. Nah, jadi ini bisa dikatakan dicurigain waktu saya buat lingkaran tadi. Nah, ini mungkin sesudah dipotong tidak tersambung di sini masih, walaupun kelihatannya tersambung tapi tidak. Nah, yang ini sudah saya tutup, ternyata pindah lagi ke 6275. 6275 itu di sini. Nah, berarti sudah betul kesalahannya di sini. Jadi ini lingkarannya kita buang. Kita buang dulu. Kemudian ini kita tutup lagi dengan perintah trim. Ini dari sini dengan kebalikannya.
trim. Oke, nah lingkaran ini selain kita buat dengan lingkaran seperti tadi atau dengan memotongnya, bisa juga kita buat langsung dengan perintah hash. Dengan perintah fillet. Nah, ini kita fillet di sini. Ambil perintahnya. Nah, di sini diminta radiusnya 8. Tapi di sini diminta ada 2 garis yang perlu kita pilih. Garis pertama, garis kedua. Nah, garis kedua akan terbentuk. Nah, kalau kita gerakkan ke sini, dia akan berarti pindah garis di sini. Kalau ini dengan garis ini, jadi kita klik, dia akan terbentuk. Nah, sekarang kita coba, mungkin ini sudah tertutup. Nah, kita coba pilih skip, dipilih area yang mau di hash, kemudian di hash. Oke. Nah, sudah jadi. Oke ya, sudah jadi, dan ini bisa kita coba di sini. Pilih dulu areanya. Kemudian pilih hash. Nah, di sini karena kita lihat di sini terlalu kecil, jadi kita perbesar lagi 0,1 ke 0,3 misalnya. Nah, di sini jadi terlihat lebih cantik seperti yang saya jelaskan di waktu kuliah. Jadi pilihannya adalah disesuaikan. Kalau memang terlalu sempit, terlalu kecil, diganti. Oke. Ini tadi sudah lengkap, jadi tinggal satu lagi adalah di bidang yang di sini. Untuk hash yang bagian kecil ini. Nah, sama kasusnya, karena ini tadi tidak tertutup, ini tidak akan bisa kita hash. Ini kalau kita pilih, walaupun kita pilih semua, nah ini tidak akan, nah ini juga masih nyambung ke sini, ini harus dipotong. Ini dulu kita selesaikan. Oke, trim. Ini bukan trim, divide. Garisnya, titiknya, garisnya, titiknya. Nah, ini kita pilih. Ini nggak bisa kita hash karena masih bocor. Nah, ini ya. Nah, dia nggak akan dikasih tahu masih ada bocor. Nah, ini kita sambung dulu. Trim. Oke. Perpanjang, kemudian ini dibagi. Harus dibagi. Divide. Titiknya di sini, ini dia. Oke. Nah, baru kita pilih lagi hash. Nah, sekarang sudah bisa. Masih ada kebocoran di mana between 254 itu 256 254,9 dan 254,9. 254 di sini. Ini sedang nyimpan ya. Jadi kita tidak bisa. Nah, 254 itu ada di 34 di sini. Di sini berarti ada kebocoran 254,9,44. Nah, di sini berarti. Nah, kita lihat kenapa. Ini ya, berarti 254,44 di sini bocornya. Dan ini caranya kita perpanjang aja. Baru kita potong ulang. Oke. Ini apa katanya? Cap sumili. Oh, bukan cap ini, kita justru. Ini satu lagi ya, belum terpotong. Divide. Ini kita cek ya sekalian. Oke, sudah. Oke.
Nah, ini sudah oke. Nah, sudah terhash. Jadi ini dengan cara yang sama di sini ini di divide dulu, nggak bisa, harus disambung dulu trim, kemudian baru di divide. Oke, dan ini kita harus bagi juga, divide. Divide. Oke, sekarang kita pilih. Ini masih belum terpilih, masih belum terpotong di sini. Ini kita potong lagi, divide. Ini divide di sini. Oke, sekarang kita hash. Oke kan. Jadi, oke. Ya, jadi gitulah caranya. Nah, teknik menggambarnya perlu diperhatikan, perlu latihan, akan ada feeling bagaimana menyelesaikan gambar dengan cepat dan mudah. Ini kita hapus. Nah, kita gambarkan lagi. Ini kita copy aja garisnya biar dia tepat di atasnya. Copy garis tengah ini, enter. Titiknya adalah di sini. Kita tepat ngambil di tengah ini, oke. Keep original, oke. Ya. Oke, sudah selesai. Inilah gambarnya yang sudah kita selesaikan. Untuk pendimensiannya akan kita bahas, akan saya buat tutorial pada materi yang lain untuk memudahkan memahami cara membuat dimensi. Terima kasih, semoga tutorialnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.